Sedulur KB, coba jujur ya. Pernah nggak kamu ketemu orang yang hidupnya kelihatan biasa aja? Kerjaannya juga nggak wah. Tapi, kok rezekinya kayak nggak ada habisnya? Yang bikin merinding, kadang orang itu lahirnya pahing. Dan yang lebih bikin kaget, ada bisik-bisik dari orang tua dulu. Pahing itu sering punya jimat. Tapi, bukan jimat yang bisa kamu pegang. Bukan batu, bukan cincin, bukan kain. Tapi sesuatu yang menempel, diam-diam, dan kerja pelan-pelan. Sekarang pertanyaannya, kalau jimatnya nggak kelihatan, bagaimana cara tahu kalau itu beneran ada? Dan yang lebih gila lagi, kalau ternyata jimat itu ada, kenapa banyak orang pahing tetap seret rezeki, tetap boncos, tetap kebobolan dari hal-hal kecil? Nah, malam ini, kita bongkar satu rahasia yang jarang dibahas keras-keras. Rahasia yang katanya cuma diceritakan ke orang yang siap. Karena sekali kamu paham pola ini, cara kamu lihat uang, peluang, bahkan rumahmu sendiri bisa berubah. Dan ingat ya, ini bukan buat nakut-nakutin. Ini buat kamu yang pengen ngerti kenapa hidup kadang terasa ketutup, padahal kamu merasa udah berusaha. Tahan dulu, sebelum kita masuk ke inti, ada satu tanda kecil yang sering muncul di orang pahing. Tanda ini kelihatannya sepele. Tapi kalau kamu ngalamin, berarti pintunya mulai kebuka. Sedulur KB, semoga hari ini kamu selalu dalam lindungan Tuhan, dipanjangkan umur, disehatkan badan, dan dimudahkan urusannya. Amin. Selamat datang lagi di channel ini, tempat kita ngobrol santai tapi dalam, bahas kearifan Jawa, primbon, dan tanda-tanda hidup yang kadang cuma lewat tapi sering kita abaikan. Oh iya, sebelum lanjut, tulis dulu asal kota kamu di komentar ya, biar aku tahu sedulur KB nontonnya dari mana aja. Dari Jogja, Solo, Banyuwangi, Surabaya, Jakarta, Medan, Makassar atau dari luar negeri juga boleh, tulis aja. Nah, topik kita kali ini agak panas, tapi kita bahas dengan kepala dingin. Karena apapun yang kita obrolin, tetap kita pegang satu prinsip. Ambil yang baiknya, buang yang bikin takut, dan jadikan ini sebagai hiburan plus kearifan budaya. Sekarang, kalau kamu lahir pahing, atau pasanganmu pahing, atau orang rumah ada yang pahing, kamu wajib dengerin sampai selesai. Karena di bagian tengah nanti, aku bakal sebut 3 kode kecil yang dipercaya bisa bikin aliran rezeki lebih rapi. Bukan instan kaya, tapi bikin hidup lebih ketemu jalannya. Tapi sebelum kita bongkar semuanya, aku minta bantuan kecil dulu ya, sedulur KB. Kalau kamu suka konten yang bahas primbon dengan cara yang enak didengar, tidak lebay dan tetap bikin mikir, tekan tombol subscribe sekarang, biar kamu nggak ketinggalan pembahasan weton berikutnya yang lebih nendang. Jangan lupa juga klik like, karena itu sinyal buat algoritma, biar video ini nyampe ke lebih banyak orang yang butuh pencerahan. Terus, tulis di komentar, pahing. Kalau kamu bukan pahing, tulis wetonmu juga, aku bacain satu-satu. Dan tulis, satu hal yang paling kamu rasain akhir-akhir ini. Rezeki seret, sering bocor halus, peluang lewat terus, atau kamu ngerasa ada yang nutup. Karena di akhir video nanti, aku akan kasih satu uji sederhana buat ngetes, apakah jimat tak kasat mata itu sedang aktif, atau justru ketutup oleh kebiasaan yang selama ini kita anggap normal. Oke, tarik nafas pelan, karena setelah ini, kita masuk ke bagian yang bikin banyak orang merinding. Tanda kecil yang sering muncul di orang pahing, tepat sebelum rezekinya berubah. Jimat tutur, ucapan. Lidah pahing, bisa jadi magnet, bisa jadi palang. Sedulur KB, orang tua dulu sering bilang begini, pelan tapi dalam. Rezeki itu seneng sama kalimat yang rapi. Maksudnya bukan sok puitis, tapi mereka percaya, ucapan itu punya daya, terutama buat yang lahir pahing. Di primbon, pahing sering dikaitkan dengan karakter yang kuat, tegas, cepat nangkep situasi, dan biasanya punya intuisi tajam. Nah, kekuatan ini punya efek samping. Kata-katanya mudah jadi doa, baik doa yang baik maupun yang buruk. Makanya ada istilah jimat tutur. Ini bukan jimat benda, tapi jimat yang nempel di mulut. Cara bicara, cara menyebut diri sendiri, cara menutup kalimat. 1. Kenapa disebut jimat? Karena banyak orang pahing kalau ngomong serius, sering kejadian beneran. Contoh yang sering banget terjadi tanpa disadari. Aku ini emang nggak pernah hoki. Ya udahlah, rezekiku segini aja.
Usaha pasti gagal, dari dulu juga gitu. Kalimat-kalimat itu kelihatannya cuma curhat, tapi dalam kacamata primbon, itu seperti menulis aturan hidup sendiri. Lama-lama bukan cuma pikiran yang percaya, tapi tindakanmu ikut menyesuaikan. Kamu jadi gampang ragu, gampang mundur, gampang merasa kalah duluan. Rezeki yang tadinya mau masuk, mental karena kamu sendiri pasang papan, tutup. 2. Pahing punya tanda khusus saat jimat tutur ini bocor. Biasanya begini, semangat gampang naik, tapi juga gampang turun. Kalau kecewa, mulutnya bisa tajam ke diri sendiri. Kalau marah, ngomongnya bisa nyelekit, lalu nyesel belakangan. Bocor halusnya bukan cuma bikin hubungan renggang, tapi juga bikin peluang menjauh. Karena rezeki sering datang dari jalur manusia, relasi, kepercayaan, rekomendasi. Sekali ucapanmu bikin orang ilfil, ya jalurnya ikut dingin. 3. Cara mengaktifkan jimat tutur, versi sederhana, bukan mistik. Ini kunci leluhur yang sering dipakai. Ganti penutup kalimat. Bukan membohongi diri, tapi merapikan arah energi. Bukan, aku nggak punya uang. Ganti, aku lagi nyusun jalan uangku. Bukan, aku selalu sial. Ganti, aku lagi keluar dari fase berat. Bukan, usaha ini hancur. Ganti, aku evaluasi, aku benahi, aku lanjut. Kelihatannya receh, tapi ini membuat otakmu mencari solusi, bukan menutup pintu. Dan di primbon, itulah yang disebut tutur yang jadi magnet. 4. Ritual kecil yang sering dilakukan orang tua dulu. Ada kebiasaan sederhana. Setiap habis mengeluh, langsung ditutup dengan kalimat penyeimbang. Misal, "Ya Allah, aku capek, tapi aku masih diberi nafas, aku masih diberi jalan." Tujuannya satu, biar ucapanmu tidak jadi kutuk buat diri sendiri. Sedulur kabeh, pahing itu kuat, tapi kekuatannya sensitif. Kalau ucapanmu rapi, kamu seperti memoles jimat yang nempel seumur hidup. Kalau ucapanmu semrawut, kamu seperti bikin palang sendiri. Dan setelah ini, kita lanjut ke poin berikutnya. Jimat tangan, kenapa pahing yang konsisten sedikit-sedikit justru bisa meledak rezekinya di waktu yang gak disangka? Sedulur KB, kalau tadi soal mulut, kali ini kita bahas soal tangan. Di primbon, ada kepercayaan unik. Orang pahing itu sering diuji bukan lewat keberuntungan besar yang datang tiba-tiba, tapi lewat kebiasaan kecil yang tampaknya sepele, namun pelan-pelan membentuk jalan rezeki. Makanya, disebut jimat tangan. Karena yang mengaktifkan rezeki pahing bukan jimat benda, tapi tindakan yang diulang sampai semesta kenal sama kamu. 1. Kenapa pahing sering merasa rezekinya gak instan? Karena energi pahing sering digambarkan seperti api kecil yang stabil. Kalau dijaga, dia jadi bara yang gak mati-mati. Tapi kalau kamu maunya ledakan cepat, seringnya malah padam. Orang pahing banyak yang punya pola begini. Semangat besar di awal, gaspol sebentar, lalu bosan, kecewa, pindah lagi. Ini yang bikin pintu rezeki jadi kayak pintu otomatis yang kebingungan. Baru mau kebuka, kamu sudah pergi. Primbon menyebutnya rezeki lewat, karena tangan tidak menetap. 2. Ciri jimat tangan yang aktif. Kalau jimat tangan aktif, biasanya kamu mulai lebih gampang dapat peluang kecil yang nyambung-nyambung, ketemu orang yang tepat di waktu yang pas, pekerjaan yang awalnya sepi tiba-tiba dipercaya. Bukan karena surap, tapi karena kamu konsisten, orang jadi ingat, sistem jadi kebaca, reputasi jadi kebentuk. Sedulur kabeh, rezeki itu seneng sama yang jelas. Yang jelas itu apa? Tangan yang rajin mengulang. 3. Kebiasaan kecil yang dianggap jimat oleh leluhur. Ini bukan ritual aneh. Ini pola yang sering dipraktikan orang tua dulu, terutama yang percaya primbon. A. Tangan yang rapi sama dengan rezeki yang rapi. Mereka percaya, kalau kamu membiarkan pekerjaanmu berantakan, uang pun ikut berantakan. Maka mereka membiasakan, merapikan alat kerja, merapikan meja, menyapu area usaha walau cuma 5 menit. Karena tindakan kecil itu seperti pesan ke hidup, aku siap menampung yang lebih besar. B. 1 kebaikan kecil per hari. Pahing sering kuat jalur rezekinya lewat manusia, relasi dan kepercayaan. Maka kebiasaan kecilnya bisa berupa menepati janji kecil, menyapa dengan sopan, membantu tanpa pamer. Ini membangun nama baik.
Dalam primbon, nama baik itu jimat paling mahal. C. Menyimpan hasil kecil, bukan menunggu hasil besar. Orang Pahing yang sukses biasanya punya kebiasaan, sisihkan sedikit, rutin, bukan nunggu, nanti kalau sudah banyak. Karena menunggu banyak itu sering jadi jebakan, akhirnya tidak pernah mulai. C. Cara mengaktifkan jimat tangan. Uji 7 hari. Sederhana banget, tapi ampuh buat melatih konsistensi Pahing. Selama 7 hari, pilih satu tindakan kecil yang kamu ulang tiap hari. Contoh, upload konten satu pendek tiap hari, jualan posting 1 kali tiap hari, nabung Rp5.000 tiap hari, bereskan rumah 10 menit tiap hari. Kuncinya, kecil tapi tidak putus. Karena yang dicari bukan besarnya tindakan, tapi tanda ke hidup bahwa kamu serius. C. Kenapa ini disebut jimat? Karena ketika tanganmu konsisten, kamu membentuk 3 hal sekaligus. Reputasi, ritme, dan kepercayaan. Dan 3 hal itu sering jadi jalan rezeki paling nyata. Sedulur kabeh, Pahing itu bukan kalah kalau belum meledak. Pahing itu sering sedang memasak. Kalau kamu kuat di konsistensi, hasilnya bisa datang tiba-tiba dan orang lain menyangka itu hoki. Padahal, itu jimat tangan yang bekerja diam-diam. Pahing itu bukan kurang usaha, tapi sering salah pintu. Sedulur kabeh, ini poin yang paling bikin orang Pahing ngeh. Karena banyak yang merasa sudah kerja keras, sudah banting tulang, sudah capek-capean, tapi kok hasilnya segitu-gitu aja. Dalam kacamata primbon, Pahing itu sering bukan kalah tenaga, melainkan keliru arah. Makanya ada yang disebut jimat arah. Bukan kompas gaib, bukan peta misterius, tapi konsep sederhana. Setiap weton dipercaya punya jalur rezeki yang nyambung lebih cepat, dan ada jalur yang bikin seret walau kamu ngotot. Ibarat kunci rumah. Kamu boleh kuat, boleh ngotot, boleh dorong pintu sekeras mungkin. Tapi kalau kuncinya bukan itu, pintunya tetap gak kebuka. 2. Pahing itu sering punya tanda saat salah arah. Ciri-ciri yang sering muncul, kamu cepat capek secara batin, bukan cuma fisik. Pekerjaan terasa berat walau kamu sudah terbiasa. Kamu sering merasa, kok aku begini-begini terus ya? Peluang lewat, tapi kamu nggak bisa nangkep. Atau nangkep tapi nggak tahan lama. Orang tua dulu menyebutnya, rezeki nggak nempel. Dapat uang tapi cepat habis. Dapat peluang tapi cepat rusak. Dapat relasi tapi cepat renggang. Itu sering terjadi karena jalurnya belum cocok. 3. 3 pintu rezeki yang biasanya lebih cocok untuk energi Pahing. Primbon sering menggambarkan Pahing punya karakter, tajam membaca orang, tegas, cepat belajar, dan punya daya pengaruh. Maka banyak Pahing lebih hidup di 3 jalur ini. A. Jalur kepercayaan, rezeki datang karena dipercaya orang. Contohnya, jasa, pelayanan, konsultan, pengajar, terapis, perantara, pengelola. Pahing kuat kalau orang menganggap dia bisa diandalkan. Begitu kepercayaan naik, uang ikut mengalir. B. Jalur perdagangan atau perputaran. Rezeki datang dari gerak, bukan dari diam. Pahing sering kurang cocok kalau hidupnya stagnan. Dia butuh ritme transaksi, butuh interaksi, butuh perputaran. Makanya banyak Pahing cocok. Jualan, reseller, marketplace, komisi, marketing, negosiasi. C. Jalur nama baik. Rezeki muncul dari reputasi dan jaringan. Pahing itu berat kalau dicap buruk. Sekali orang salah paham, efeknya panjang. Tapi kalau reputasinya bagus, efeknya juga panjang. Rezekinya bukan cuma uang, tapi koneksi yang buka jalan. Nah, kalau kamu kerja di jalur yang tidak memanfaatkan kekuatan ini, rezekimu bisa seret. Bukan karena kamu jelek, tapi karena kamu berjuang di tempat yang salah. C. Cara mengenali arah yang benar. Uji 3 pertanyaan. Sedulur kabeh, ini tes sederhana yang sering dipakai orang tua dulu, versi modernnya. Kalau kamu melakukan pekerjaan ini, kamu merasa ringan atau tersiksa. Capek normal, tapi tersiksa itu sinyal. Setelah kamu selesai kerja, energi kamu bertambah atau habis total. Pekerjaan yang cocok biasanya melelahkan fisik tapi menenangkan batin. Orang sering datang ke kamu untuk hal apa? Minta saran, minta tolong, minta solusi, minta dibantu jualan. Biasanya itu petunjuk jalur rezekimu. C. Kesalahan arah yang sering menjebak Pahing. Ada 3 jebakan umum.
Ingin cepat kaya jadi pindah-pindah jalur terus, akhirnya tidak punya akar. Memaksakan pekerjaan yang bertentangan dengan karakter, misal harus diam, harus patuh tanpa ruang bicara, padahal Pahing butuh ruang bergerak. Mengabaikan kekuatan relasi. Pahing kadang gengsi minta bantuan, padahal rezekinya lewat jaringan. Sedulur kabeh, Pahing itu sering meledak bukan saat dia tambah kuat, tapi saat dia ketemu pintu yang pas. Dan setelah ini, kita masuk ke bagian yang lebih dalam. Ritual simbolik dan pantangan yang dipercaya menjaga pintu itu tetap terbuka, biar rezeki bukan cuma datang, tapi juga betah tinggal. Sedulur kabeh, ini poin yang sering bikin orang merinding. Karena terlihat sederhana, tapi efeknya kadang nyata banget. Dalam primbon, rezeki itu bukan cuma soal kerja keras. Rezeki juga soal jalur. Jalur itu bisa berarti rumah, suasana, energi, kebiasaan, dan cara kita menata hidup. Makanya, leluhur punya satu kebiasaan yang dianggap ritual. Padahal sebenarnya penataan simbolik. Ritual bersih pintu. Kenapa pintu? Karena pintu itu lambang paling jelas dari keluar masuk. Barang masuk lewat pintu, tamu lewat pintu, berita lewat pintu, peluang lewat pintu. Di primbon, pintu itu seperti mulut rumah. Kalau mulutnya kotor, kusam, berantakan, yang masuk pun ikut seret. 1. Tanda rumah yang jalur rezekinya dingin, menurut kepercayaan lama. Biasanya ada ciri-ciri begini. Rumah terasa sumpek walau luas. Suasana mudah panas, gampang ribut kecil. Uang cepat habis untuk hal tak terduga. Sering malas beres-beres, barang menumpuk, terutama dekat pintu. Orang tua dulu bilang, kalau pintu ketutup oleh tumpukan, rezeki ikut ketutup oleh kebiasaan. Ini bukan soal mistik doang, secara logika juga masuk. Kalau rumah berantakan, pikiran ikut berantakan. Kalau pikiran berantakan, keputusan finansial ikut kacau. 2. Cara melakukan ritual bersih pintu. Versi aman, simple, dan masuk akal. Sedulur kabeh, ritual ini bukan pakai sesajen aneh-aneh. Ini step yang bisa kamu lakukan kapan saja. Langkah 1, bersihkan area pintu utama. Sapu bagian depan pintu, lap gagang pintu, rapikan alas kaki, buang sampah kecil yang nyangkut. Fokusnya bikin area pintu terlihat lega. Langkah 2, buka pintu beberapa menit. Biar udara keluar masuk. Di primbon, ini simbol aku siap menerima yang baik. Langkah 3, ucapkan kalimat penataan niat. Pelan saja, bukan mantra sakti. Ini kode ke diri sendiri. Aku merapikan jalanku. Aku membuka rezekiku. Aku siap menerima kebaikan. Kalimatnya boleh beda, yang penting maknanya sama. Siap, rapi, menerima. Langkah 4, satu tindakan setelah ritual. Ini penting. Leluhur selalu mengajarkan. Ritual 4 tindakan itu cuma angin. Setelah bersih pintu, lakukan satu hal kecil. Catat pengeluaran, rapikan dompet, selesaikan satu tugas penting. Karena ini seperti mengikat niat ke kenyataan. 3. Kenapa ritual ini sering kerasa efeknya? Karena ada 3 dampak sekaligus. Lingkungan berubah. Rumah jadi lebih segar, lebih terang, lebih nyaman. Pikiran berubah. Orang yang merapikan pintu biasanya otomatis merasa, aku mulai lagi. Aksi berubah. Saat pikiran rapi, kamu lebih jeli lihat peluang, lebih tenang ambil keputusan, lebih tahan godaan boros. Dalam primbon, inilah yang disebut membuka jalur. Bukan uang jatuh dari langit, tapi jalur keputusanmu jadi lebih bersih. 4. Kapan waktu yang dianggap paling pas? Versi kepercayaan. Orang tua dulu sering memilih pagi hari sebelum aktivitas atau sore menjelang malam, biar rumah adem. Tapi intinya bukan jam sakral. Intinya, lakukan saat kamu niat memulai perubahan. Sedulur kabeh, Pahing itu sering kuat kalau hidupnya rapi. Kalau kamu merasa rezeki seret, coba jangan hanya cari uang tambahan.
Coba cek juga, jalurmu bersih atau tidak. Karena kadang bukan rezekinya yang menolak masuk, tapi kita yang tanpa sadar menutup pintunya dengan kebiasaan yang berantakan. Setelah ini, kita masuk poin 5, pantangan pahing. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mencegah bocor halus yang bikin uang selalu habis sebelum sempat jadi berlimpah. Pantangan pahing, anti bocor halus. Rezeki bukan cuma datang, tapi harus betah tinggal. Sedulur kabeh, banyak orang salah paham. Mereka kira masalahnya cuma gimana caranya rezeki datang. Padahal seringnya masalah yang lebih berbahaya itu, rezeki datang tapi nggak betah. Baru dapat uang, mendadak ada kejadian. Baru dapat peluang, tiba-tiba rusak. Baru mulai stabil, berantakan lagi. Nah, di Primbon, orang pahing itu sering dibilang punya energi yang kuat tapi sensitif. Kalau jalan rezeki sudah kebuka, yang harus dijaga adalah jangan sampai bocor halus. Dan bocor halus ini biasanya bukan dari hal besar, tapi dari kebiasaan kecil yang terus diulang. Makanya ada pantangan. Pantangan bukan berarti kamu harus takut hidup. Pantangan itu strategi leluhur, menghindari kebiasaan yang bikin pintu rezeki dingin. Berikut 5 pantangan yang sering dikaitkan dengan pahing. 1. Pantangan meremehkan orang kecil, jalur rezeki lewat manusia. Pahing itu sering panen dari kepercayaan orang. Rezekinya banyak datang dari relasi, rekomendasi, pelanggan, teman kerja, jaringan. Sekali kamu suka meremehkan orang yang kelihatannya kecil, kamu seperti memutus kabel yang mengalirkan rezeki. Karena yang kamu remehkan hari ini bisa jadi pintu rezekimu besok. Leluhur bilang, rezeki itu punya telinga. Artinya, cara kamu memperlakukan orang ikut menentukan jalan hidupmu. Pantangan menyimpan barang rusak atau berantakan terlalu lama. Ini kelihatannya sepele, tapi dalam Sedulur kabeh, ini poin yang sering bikin orang merinding. Karena terlihat sederhana, tapi efeknya kadang nyata banget. Dalam Primbon, rezeki itu bukan cuma soal kerja keras. Rezeki juga soal jalur. Jalur itu bisa berarti rumah, suasana, energi, kebiasaan, dan cara kita menata hidup. Makanya, leluhur punya satu kebiasaan yang dianggap ritual. Padahal sebenarnya penataan simbolik. Ritual bersih pintu. Kenapa pintu? Karena pintu itu lambang paling jelas dari keluar masuk. Barang masuk lewat pintu, tamu lewat pintu, berita lewat pintu, peluang lewat pintu. Di Primbon, pintu itu seperti mulut rumah. Kalau mulutnya kotor, kusam, berantakan, yang masuk pun ikut seret. 1. Tanda rumah yang jalur rezekinya dingin, menurut kepercayaan lama. Biasanya ada ciri-ciri begini. Rumah terasa sumpek walau luas. Suasana mudah panas, gampang ribut kecil. Uang cepat habis untuk hal tak terduga. Sering malas beres-beres, barang menumpuk, terutama dekat pintu. Orang tua dulu bilang, kalau pintu ketutup oleh tumpukan, rezeki ikut ketutup oleh kebiasaan. Ini bukan soal mistik doang. Secara logika juga masuk. Kalau rumah berantakan, pikiran ikut berantakan. Kalau pikiran berantakan, keputusan finansial ikut kacau. 2. Cara melakukan ritual bersih pintu. Versi aman, simple, dan masuk akal. Sedulur KB, ritual ini bukan pakai sesajen aneh-aneh. Ini step yang bisa kamu lakukan kapan saja. Langkah 1, bersihkan area pintu utama. Sapu bagian depan pintu, lap gagang pintu, rapikan alas kaki, buang sampah kecil yang nyangkut. Fokusnya bikin area pintu terlihat lega. Langkah 2, buka pintu beberapa menit. Biar udara keluar masuk. Di Primbon, ini simbol aku siap menerima yang baik. Langkah 3, ucapkan kalimat penataan niat. Pelan saja, bukan mantra sakti. Ini kode ke diri sendiri. Aku merapikan jalanku. Aku membuka rezekiku. Aku siap menerima kebaikan. Kalimatnya boleh beda.
Yang penting maknanya sama. Siap, rapi, menerima. Langkah 4, satu tindakan setelah ritual. Ini penting. Leluhur selalu mengajarkan. Ritual 4 tindakan itu cuma angin. Setelah bersih pintu, lakukan satu hal kecil. Catat pengeluaran, rapikan dompet, selesaikan satu tugas penting. Karena ini seperti mengikat niat ke kenyataan. 3. Kenapa ritual ini sering kerasa efeknya? Karena ada 3 dampak sekaligus. Lingkungan berubah. Rumah jadi lebih segar, lebih terang, lebih nyaman. Pikiran berubah. Orang yang merapikan pintu biasanya otomatis merasa, aku mulai lagi. Aksi berubah. Saat pikiran rapi, kamu lebih jeli lihat peluang, lebih tenang ambil keputusan, lebih tahan godaan boros. Dalam primbon, inilah yang disebut membuka jalur. Bukan uang jatuh dari langit, tapi jalur keputusanmu jadi lebih bersih. 4. Kapan waktu yang dianggap paling pas? Versi kepercayaan. Orang tua dulu sering memilih pagi hari sebelum aktivitas atau sore menjelang malam, biar rumah adem. Tapi intinya bukan jam sakral. Intinya, lakukan saat kamu niat memulai perubahan. Sedulur KB, pahing itu sering kuat kalau hidupnya rapi. Kalau kamu merasa rezeki seret, coba jangan hanya cari uang tambahan.